ada saja alasan untuk saya tetap stay di Solo, dan pada saat ini yang ada di pemikiran saya, apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk kota Solo. Udah itu aja. Kemudian saya punya prinsip kebermanfaatan, semakin banyak bermanfaat akan lebih baik, itu yang menjadi prinsip hidup saya. Maka ketika Tuhan menitipkan saya banyak privilege, ya saya maksimalkan saja. Sesimpel itu sebenarnya. Justru ini mindset yang mungkin kalau orang kebanyakan mereka termotivasi ketika mereka nggak punya apa-apa. Tapi saya termotivasi ketika saya punya apa-apa, apa yang bisa saya berikan, seperti itu. Ya sahabat Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Arif Budi Susilo dari Expos Indonesia. Tahu di mana saya sekarang? Saya berada di satu tempat yang luar biasa, heritage-nya Solo, salah satu heritage yang top di Solo, Dalem Danar Hadi. Nah, ini di dalamnya luar biasa, dan di sini saya sudah janji, saya mau ketemu dengan seorang perempuan cantik yang dikenal sebagai entrepreneur, edupreneur, dan mungkin tak berlebihan kalau saya boleh sebut dia adalah salah satu digital initiator untuk digitalisasi di Solo. Yuk, ketemu dia. Apa kabar Mas Abe? Baik, alhamdulillah. Bagaimana kabarnya? Mantap. Mantap ya, Mantap. luar biasa semangatnya. Lagi ngapain ini tadi? Ini lagi cek aplikasi terbaru di Solo Great Sale. Kebetulan bulan ini, bulan Oktober kan, pas ada event Solo Great Sale 2022. Keren. Dan menariknya kita ada aplikasinya, dan saya tambahkan virtual SGS tahun ini. Jadi pengalaman experience virtual di Solo Great Sale. Iya, nanti akan saya ceritakan banyak tentang virtual SGS karena ini baru pertama kalinya kita buat di Solo. Luar biasa ya, Iya. Mbak Astrid ini dari latar belakang pendidikan, terus kemudian masuk menjadi entrepreneur perempuan, terus sekarang ngurusin digitalisasi. Iya. Oke, nanti kita ngobrol ya. Boleh, boleh. Saya boleh nanya macam-macam ya. Boleh, nanya boleh apa sekali, aja ya? apapun Oke, boleh. Siap. Iya. Yuk. Mari. Nah, kita ketemu di sini ya. Iya, ketemunya di sini. Padahal ini tempat yang luar biasa ya. Mbak Astrid tadi kok nungguin saya di sini, ini tempat apa sih? Ini kan Dalem Danar Hadi ya? Iya, ini Joglo Danar Hadi. Jadi banyak yang belum tahu bahwa di Solo ini banyak sekali tempat-tempat heritage, Mas Abi. Salah satunya di satu kawasan di ini ya, milik Danar Hadi, Batik Danar Hadi, mungkin terkenal di Solo atau di Indonesia. Salah satunya Danar ada Hadi ini kan one of ya, yang kita udah kenal sekali ya, ada berbagai macam tempat-tempat heritage, salah satunya di Joglo Danar Hadi, dan supaya yang lain juga tahu, oh ternyata ada juga ya Danar Hadi punya Joglo, seperti itu. Terus ini sekarang difungsikan untuk apa ini tempat ini? Sepertinya sudah bisa digunakan untuk publik karena beberapa kali juga digunakan untuk wedding. Iya. Tapi nggak ditempatin ya, dalam arti Tidak. keseharian itu kosong dia. Iya, betul. Nah, ini jadi satu heritage yang luar biasa ya. Betul sekali Mas Solo. Abe. Oke, kita nanti ngobrol ya di dalam. Siap, yuk. Sahabat Indonesia, di sebelah saya sudah ada Mbak Astrid yang kita bicarakan tadi. Beliau ini luar biasa loh, masih muda dan entrepreneur perempuan di Solo, dan sekarang getol dengan digitalisasi meskipun backgroundnya
Bukan sebetulnya dari IT. jauh dari situ ya Mbak Astrid ya? Nggak ada ya? Nggak ada, Nah, nggak ada background Mbak Astrid, IT. Ya, boleh nggak cerita ke sahabat Indonesia, Iya. sebetulnya apa sih latar belakang Mbak Astrid? Iya, ini sekaligus untuk kenalan juga. Ya. Memang saya bukan dari IT, tapi memang akhir-akhir ini banyak produk-produk IT yang saya buat gitu ya, karya-karya IT. Tapi di satu sisi memang background saya sebenarnya nggak jauh-jauh banget, masih relevan, yaitu di strategic management. Oh sih, Iya. jadi berangkatnya dari itu ya, strategic dari strategic management. Itu sudah sangat kuat ketika saya penelitian di S1, S2, kemudian saya kuatkan lagi di S3. Saya satu visi ya di strategic management itu tidak berubah karena saya merasa ketika kita belajar manajemen nggak cukup untuk satu sisi aja. Jadi kita belajar human resource juga, kita belajar marketing juga, kita belajar accounting dan lain-lainnya. Jadi semua kita belajar di situ, termasuk leadership. Nah dari situ otomatis dari pengalaman, kemudian ilmu-ilmu yang saya berikan, karena saya pernah jadi dosen juga selama 15 tahun. Dosen apa sih? Dosen ekonomi, manajemen strategik juga, ekonomi pembangunan juga. Oh, setelah lulus dari S2. S2 Strategic Management, betul. ngajar. Sempat mengajar manajemen juga, strategik. dosen manajemen strategik. Kemudian kalau sekarang sudah aktif di yayasan pendidikan, ada 2 yayasan yang saya naungi. Nah, semenjak itu saya sudah fokus untuk pengembangan yang bisa saya lakukan di dunia pendidikan secara strategik juga. Seperti itu, karena pendidikan itu nggak jauh dari human resource ya. Jadi memang tujuan digitalisasi yang baru saat ini saya buat itu arahnya juga untuk pengembangan SDM dan nanti outputnya resource yang lain termasuk sektor ekonomi. Wah, luar biasa. Jadi bisa kemana-mana strategi manajemen itu. Padahal Mbak Astrid dulu kuliahnya itu di sastra Inggris ya? Dulu di sastra Inggris, S1. Kemudian saya ambil double degree juga, ambil S1 manajemen juga. Kemudian saya lanjut di Walah, dari sejak kuliah sudah memang multitasking ya. Multitasking karena saya percaya pada waktu itu di angkatan saya tahun 2000-an. Waktu itu era globalisasi banget ya yang digaung-gaungkan, belum digitalisasi. Jadi ketika era globalisasi bahasa Inggris itu penting dan itu menjadi dasar sekarang. Jadi dasar karena literasi yang saya bangun sekarang itu memang harus up to date ya dan itu paling utama memang dari literasi dari bahasa Inggris yang belum diterjemahin di bahasa Indonesia. Jadi buku-buku asing, kemudian literasi asing itu lebih cepat gitu dan itu sangat membantu saya untuk di titik saat ini. Jadi bahasa Inggris itu benar-benar sangat helpful ketika kemudian kita masuk ke sektor apa saja. Sektor apapun. Siap. Nah kebetulan ini ya, kita nyambung karena kita kebetulan satu SMA ya. Iya, satu alumni ternyata ya. Adik kelas saya jauh. Betul. Oke, nah kita sudah tahu background Mbak Astrid ini strategic management, tapi kemudian sekarang punya intention yang besar di digital. Bisa dijelaskan kenapa digital? Ya otomatis karena saat ini tantangannya nggak cuma globalisasi, tapi kita juga ada disrupsi digital. Yang mana kita kalau berbicara SDM juga tidak jauh kalau kita mau berkembang ya pemberdayaan manusia itu juga harus ada literasi digitalnya. Nah di satu sisi untuk menggerakkan sektor-sektor yang lain itu semua sudah kena disrupsinya dengan digital juga. Jadi mau tidak mau semua sektor yang kebetulan saya juga pernah aktif di pariwisata juga. Itu saya gaungkan juga digitalisasi pariwisata. Di pendidikan juga digitalisasi pendidikan. Sampai yang terakhir di sektor yang lebih besar ya, yaitu ekonomi secara global, kita arahnya ke ekonomi digital juga. Mbak Astrid kan semua dari saya kerjakan. Ini digital macam apa yang sekarang dikerjakan oleh Mbak Astrid? Kalau yang terbaru, kebetulan ini bulan Oktober 2022 Solo ada event tahunan yaitu Solo Great Sale. Nah, alhamdulillah ini tahun ini kita menggerakkan juga di kegiatan Kadin Kota Surakarta dan Pemkot Surakarta dalam bentuk digitalisasi SGS Solo Great Sale. Jadi SGS itu yang pegang digitalisasinya Mbak Astrid. Saya dan tim, ada timnya juga. Apa gini saya kadang ini baru pertama kali juga sih. Baru pertama kali karena saya merasa penting dan ini momentum yang tepat karena 2 tahun setelah pandemi. Ada platformnya, ada apps-nya atau apa? 2 tahun setelah pandemi ini sebenarnya sudah ada Kadin Kota Surakarta ada platform namanya Solo Selgo. Solo Selgo. Sejak tahun 2020 sudah dibangun, tetapi hanya fokus kepada tenan atau merchant ya. Tetapi kalau kita berbicara aplikasi kan yang memakai user. Gitu, usernya, yang kita pemakai aplikasi. Jadi memang tahun ini saya arahkan digitalisasi bagaimana ada interaksi yang lebih
baik ya, engagement-nya lebih baik sampai dengan ada payment gateway. Plus ada experience yang saya ceritakan tadi yang saya baru cek ya, ada SGS virtual. SGS virtual. Ya. Itu virtual. apa saja? Bagaimana cara kerjanya? Ya, nanti bisa dicek, nanti kita sama-sama cek juga ya di satu aplikasi ya, yang kita rebranding juga dari Solo Selgo kan agak panjang ya, agak ribet. Padahal ini brandingnya SGS, Solo Street Sale, maka kita kemarin sempat minta untuk dari Kadin Surakarta boleh nggak saya usul gitu untuk aplikasi kita rebranding dengan menggunakan istilah SGS Go. SGS Go. Ya, jadi aplikasi ini sudah bisa diunduh di Play Store. SGS Go dan ya, karena kita Play Store sudah bisa. Sudah bisa. Kalau yang belum menggunakan ini ya Android atau kita masih pakai iOS dan laptop bisa pakai www.transaksi. Oh, masih web based kalau yang iOS ya. Ya. Oke. Dan dari situ kita sudah ada akses ke virtual SGS tadi yang mana saya menyiapkan gambaran secara 3 dimensi untuk kegiatan selama Solo Great Sale berlangsung. Mulai dari pusat transaksi Solo Great Sale karena kan kita punya target transaksi sampai 2T tahun ini Mas Abi. Iya, 1,3 triliun tahun lalu, sekarang 2T. Karena itu perlu di backup dengan digital. Dan di pusat transaksi saya gambarkan dengan pasar gede. Kemudian kita bikin expo, di situ ada tenan-tenan virtual juga yang masuk dari tenan-tenannya SGS. Kategorinya juga lengkap termasuk sampai ke UMKM. Dan kita juga ada bangunan untuk icon dari event Solo Great Sale. Platform SGS virtual ini benar-benar friendly, user friendly ya. Bisa sampai UMKM di pasar-pasar itu bisa? Bisa. Wah, jos no. Ya, baru kita bangun juga kemarin kita sudah membackup untuk teman-teman UMKM dan ini karena baru awalan. Alhamdulillah kemarin dari teman-teman BUMN banyak yang udah masuk dan mudah-mudahan bisa mensupport dari ekosistem baru ini bisa digunakan setelah event Solo Great Sale. Itu siapa yang ngerjain platform itu? Saya. Nggak maksudnya ada Mbak Astrid, timnya itu anak-anak Solo? Iya, anak-anak Solo semua. Anak-anak muda? Iya, memang saya fokuskan kita pemberdayaan anak muda di kota Solo. Wah, Solo luar biasa berarti. Sebenarnya sudah ada potensinya, tinggal kita yang menggerakkan saja. Berarti nggak salah ya kalau di brand kita selalu katakan bahwa Solo itu not only the epicentrum of Indonesian atau national politics gitu bukan sekedar epicentrumnya politik nasional, tetapi Solo ini juga hubnya digital ekonomi berarti sudah ekonomi kreatif juga. Dan banyak anak-anak muda yang UMKM juga. Betul, UMKM juga sudah bergerak ke sana. Oke. Nah, wah keren banget. Kemudian dengan digitalisasi itu kira-kira apa yang Mbak Astrid harapkan ke depan? Ya, tentunya kita pengen nomor satu adalah adanya literasi digital dulu. Karena kan karena kan dari awal mungkin banyak yang antipati ya, atau maksudnya ribet gitu. Teknologi itu sesuatu yang sulit. Padahal kan di satu sisi kita hidup memang sudah di era itu. Kita sudah kalau society udah 5.0. Dimana ya bagaimana kita bisa menggandeng yang namanya teknologi ini atau informasi teknologi ini untuk membantu kita gitu ya. Jadi kan otomatis dari beberapa karya yang sudah kami buat gitu ya, sudah yang saya inisiasi dari berbagai sektor tadi, mudah-mudahan bisa lebih nyaman dengan adanya teknologi ini. Jadi bisa lebih memaksimalkan atau mengoptimasi alat-alat atau tools dari teknologi itu untuk bisa memudahkan baik itu untuk kinerja maupun untuk output hasil yang diharapkan. Nah, saya satu yang sebetulnya masih penasaran ini. Boleh. Digital itu kan gampang diomongkan gitu ya, digitalisasi. Tetapi dalam praktek Indonesia ini masih lack of infrastructure, masih lack of macam-macam lah, termasuk yang digital behavior itu tidak mudah di-develop gitu ya. Digital culture, digital behavior, karena orang sembarang share data, orang nggak aware dengan password, segala macam. Belum safety-nya ya. Iya, belum safety-nya. Itu karena Mbak Astrid kan juga di pendidikan di pendidikan. Bagaimana mengembed itu, culture itu, behavior itu, karena ngomong digitalisasi, tapi kalau culture-nya tidak terbangun dengan baik, behavior tidak terbangun dengan baik, kita akhirnya akan jadi banyak korban korban hacker, korban pembobolan dan lain-lain. Gimana ngelihat itu? Iya, kalau saya pribadi di beberapa kesempatan juga saya sampaikan gitu. Saya kan ada beberapa event ya yang kita ngobrol soal digitalisasi termasuk pariwisata dan lain-lain. Saya selalu mengingatkan di situ bahwa ketika kita transformasi digital itu jangan fokus ke alat. Tetapi ke orangnya, manusianya. Manusianya, people-nya. Mindset berarti. Mindset-nya, betul.
karena memang mereka yang akan mendayagunakan alat itu. Bisa benar, bisa salah juga kan. Nah dari situ kan muncul digital ethics, kemudian kompetensinya juga dan seterusnya. Tapi yang saya garis bawahi juga ketika switch ya, kita pengen belajar teknologi, bukan berarti kita bisa atau tidak menggunakan teknologinya itu, tetapi sudah tepat atau belum, gitu ya, sudah tepat atau belum menggunakannya, kapan, ya, menggunakan dengan platform apa, itu kan sudah tepat atau belum. Dan yang terakhir lebih ke ini ya, bagaimana kita bisa wise, ada wisdom di situ juga. Kalau kita berbicara culture kan sudah ada pemahaman yang lebih mendalam. Nah, yang mendalam itu dalam hal ini adalah ketika kita berbicara teknologi, kita memastikan bahwa sekarang aset sudah berubah. Tidak hanya dalam bentuk yang konkret seperti dulu. Misalnya kalau dulu kita punya aset itu ya rumah, barang gitu ya, dan seterusnya gitu. Kalau sekarang aset itu adalah data kita. Apapun yang kita lakukan, baik mungkin secara digital kalau kita bicara medsos maupun secara mungkin di media ya, itu menjadi jejak digital kita dan itu tidak bisa sembarangan. Nah, ini yang perlu kita edukasi juga. Termasuk bagian dari literasi ya. Betul, secara culture digital habits-nya tadi harus kita bangun terus. Seperti itu. Makanya saya juga jadi content creator nih sekarang. Karena ya memang harus memberi contoh kepada anak-anak muda bagaimana menggunakan sosial media dengan baik. Yang Gen Z terutama adik-adik yang di bawah milenial ini sudah berubah juga behavior-nya. Mereka lebih ke scrolling aja tanpa membangun personal branding melalui medsos. Gitu. Dan dengan digitalisasi, saya kembali ke yang terkait dengan Solo Grad Sale, terus kemudian bagaimana membackup perdagangan di Solo, membackup UMKM di Solo, itu sudah mulai bisa di-note nggak hasilnya? Ya, alhamdulillah tadi ya Mas Abe saya sampaikan di beberapa sektor, alhamdulillah saya udah masuk ke beberapa dinas juga dengan adanya Edusif yang baru saya bangun. Jadi saya baru saja launching satu aplikasi namanya edusif.id. Ini yang merupakan hasil dari penelitian saya di S3 sebenarnya. Nah, dari pendekatan bagaimana pendidikan itu bisa match dengan industri, ternyata saya temukan ada kesamaan persepsi dari apa yang saya tulis dengan yang diharapkan dari Bapak Presiden kita sebenarnya. Karena apa itu? Muncul Perpres nomor 68 tahun 2022 kemarin bulan April tentang pendidikan dan pelatihan vokasi di Indonesia. Karena sudah tahun 2006 kalau nggak salah ya, sudah 2006 dan seterusnya itu kan sudah digaungkan tentang vokasi dan memang baru banyak digalakkan di SMK. Tetapi sekarang sudah berubah, bergeser pendidikan. Makanya saya bikin education shifting ya. Edusif itu kan singkatan dari education shifting. Education shifting ya? Iya, education shifting. Jadi ini bagian dari grad shifting di pendidikan gitu ya? Yes, betul. Jadi education shifting ini nanti menandakan bahwa ternyata sekarang pendidikan yang penting adalah kompetensi. Makanya di Edusif itu kita tekankan sekali tidak hanya pendidikannya saja, tetapi pelatihan, kemudian sertifikasi, kemudian job portals juga, sampai dengan kita link ke industri yang di bawah Kadin sesuai dengan Perpres yang itu Mbak Astrid juga membangun platformnya juga yang di situ? Betul. Yang Edusif itu? Ya, itu kebetulan saya CEO-nya sendiri, saya bangun dan saya gabungkan kalau dari sisi industri sesuai dengan Perpres di bawah Kadin, saya bikinkan domain namanya SIP Kadin, Sistem Informasi untuk Siap Kerja dari Kadin Indonesia, dan yang dari pelatihan pendidikan nanti di bawah dinas-dinas terkait. Dan alhamdulillah di Solo karena kita sudah ada SDC Skill Development Center, nanti dari beberapa dinas yang ada pelatihan, kemudian yang arahnya untuk ya kalau dari dinas tenaga kerjaan dia lebih ke bagaimana bisa pencari kerja lebih mudah gitu ya, mencari kerja dan seterusnya. Mungkin dari dinas lain juga punya pelatihan, itu akan kita masukkan semua ke Edusif. Jadi impact-nya akan sangat besar, tidak hanya kita untuk platform pendidikan saja. Jadi kalau kita bicara Mbak Astrid ini kan strong di strategic management ya, ini kelihatan banget. UGM kan ya? UGM. Nggak main-main UGM ya. Nah, kemudian ngaitkan dengan tools-nya itu harus digitalisasi. Terus mediumnya adalah pendidikan, literasi. Betul. Terus kemudian saya nggak mau mengatakan support kapasitas menggunakan bahasa Inggris. Ini menjadi link and match-nya itu luar biasa karena alhamdulillah manual, terus kemudian standard, knowledge itu ya itu kan kebanyakan dalam bahasa Inggris. Jadi kalau masuk ke dunia ini tidak punya jurnal-jurnal bahasa Inggris. Jadi
ini boleh dikatakan mengintegrasikan hampir semua tools untuk mengembangkan lini bisnis yang kemudian the most relevant hari ini gitu kira-kira ya. Boleh dibilang begitu? Betul, tapi sudah tidak hanya sebatas bisnis kalau saya boleh bilang, karena tadi yang disampaikan Mas Abe beyond business ya. Beyond the limits tadi. Beyond the limits, oke. Karena saya menganggap ini adalah resource yang diberikan Tuhan kepada saya. Jadi Allah memberikan saya privilege ini dan sebagaimana bisa gitu ya, saya semaksimal mungkin bisa menggunakan privilege ini dengan baik. Dan tidak hanya secara bisnis, tetapi untuk pemberdayaan masyarakat, pengembangan sumber daya manusia, dan seterusnya. Termasuk ke tadi ya, untuk literasi digitalisasi juga. Oke, dan Mbak Astrid juga dikenal sebagai aktivis ya di pendidikan, bukan aktivis tapi juga pebisnis, makanya disebut semuanya edupreneur. Itu bisa sedikit coba di-mention. Yang di edupreneur ini di Solo ini apa saja yang di-handle? Iya. Itu istilah yang baru saja saya buat sekitar belum ada 1 tahun yang lalu, karena setiap saya datang itu kadang-kadang saya mewakili lembaga pendidikan pariwisata, kadang saya mewakili lembaga pendidikan tinggi sebagai ketua yayasan, kadang saya di lembaga kursus vokasi dan seterusnya. Maka kemudian saya kepikiran ini kayaknya harus kita lebih singkat gitu menjadi satu istilah baru. Ada edupreneurship ya. Jadi bagaimana pendidikan itu juga bisa diarahkan untuk pemberdayaan ekonomi, tapi di satu sisi kita ada manajemen di dalamnya, gitu. Jadi edupreneurship ini juga sebuah konsep yang akhirnya juga ditularkan di universitas sebagai nilai-nilai kewirausahaan sebenarnya, gitu. Nah ini yang memang saya gaungkan sebagai edupreneur. Nah itu yang saat ini saya istilahnya dipercayakan gitu ya, saya dipercaya untuk membawahi itu ada 2 yayasan, Yayasan Pendidikan Tinggi. Yayasan Pendidikan Tinggi Surakarta ya? Ya, Yayasan Perguruan Tinggi Surakarta yang membawahi Universitas Surakarta atau UNSA. Kemudian Akparta Surakarta di bawah Yayasan Akademi Pariwisata. Widya Nusantara Surakarta yang kemarin kita rebranding menjadi Surakarta Tourism Academy. Kita lebih globalkan lagi. Kemudian juga ada PT di bawah saya yang kita untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang pendidikan dan kursus, yaitu Pilar Bumi Bengawan. Ada beberapa itu. Pilar Bumi Bengawan. Ya, jadi ada lembaga kursus bahasa Inggris, ada penguatan soft skill, ada program untuk pemberdayaan untuk komunitas pendidikan, terus juga ada termasuk platform digital untuk pendidikan edusif. Wah, luar biasa. Ya, jadi total all in one gitu all untuk in pendidikan one, dan pengembangan sumber daya manusia. Wah, luar biasa. Kan dan di pariwisata juga handle ya? Handle juga. Kalau di pariwisata ngurus apanya? Di pariwisata alhamdulillah karena saya sudah sejak mungkin 15 tahunan lebih ya, sudah masuk ke Dewan Pakar GIPI, Gabungan Industri Pariwisata Indonesia. Terus anggota Hildikti-Pari juga, jadi himpunan pendidikan tinggi pariwisata, dan sering ngisi-ngisi acara di dinas pariwisata. Jadi semuanya lebih related dengan education-nya ya? Iya, saya lebih ke pengembangan SDM, misalnya kita ngomongin desa wisata, saya lebih ke bagaimana pengembangan SDM di sana, kemudian tentang service excellence-nya, dan seterusnya. Gitu. Dia termasuk digitalisasi masuk ke pengembangan SDM juga. Jadi bisa dibilang Mbak Astrid ini one stop service ya. All in one tadi. All in one. Jadi kalau mau pengen soft skill develop ada, pariwisata, soft skillnya seperti apa, ada, ketemu Mbak Astrid selesai ya? Selesai. Kalau mau mengembangkan perdagangan, trading segala macam, ketemu Mbak Astrid selesai. Kebutuhan dengan digitalisasi. Ada satu program insya Allah yang akan kita laksanakan di bulan ini, bulan Oktober, yaitu Kampung Berdaya, bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja Kota Surakarta. Jadi saya gabungkan antara pemetaan tadi ya, potensi pariwisata dan potensi dari digitalnya. Jadi digital itu kita bikin geolocation. Nanti kita bisa buka di masing-masing kecamatan untuk potensi dari sumber daya tenaga atau dalam hal ini SDM-nya ya, tenaga kerjanya gitu. Udah sampai di mana? Oh, ternyata di sini tingkat penganggurannya seperti apa? Terus kita bikin pelatihan apa di situ gitu. Sampai dengan potensi pariwisata, tenaga kerja pariwisata kita akan petakan semua. Jadi saya gabungkan semua yang sudah saya kerjakan itu dengan digitalisasi tadi. Dan ini kalau kembali kepada link and match itu, Mbak Astrid mendidik mereka untuk kebutuhan-kebutuhan di segala macam sektor tadi lah. Kalau saya boleh bilang tadi all in one ya. Termasuk pendampingan untuk kampung-kampung wisata di Solo, ini saya juga baru bergerak untuk ke sana. Mau kita bikin seperti apa, brandingnya seperti apa gitu. All in one lah, benar tadi.
luar biasa. Saya sebenarnya speechless ini. Gitu ya Mas Abi. Powerful banget gitu ya. Iya. Nah, terus di situ tadi digitalisasi oke. Kemudian pendidikannya oke. Terus kemudian pariwisata juga masuk, tapi semuanya related dengan pendidikan dan teknologi, digitalisasi. Nah, kemudian Mbak Astrid ini juga masuk ke bagaimana pengembangan khusus ya yang bahasa Inggris juga ada ya? Iya, ada. Masih itu yang justru yang awal atau dikembangkan di tengah jalan atau di tengah jalan gimana? Dalam rangka, Bisa diceritakan jadi nggak? ada beberapa unit bisnis saya. Ini komprehensif menurut saya kira, pengembangan sumber daya manusia yang komprehensif. Karena saya ketika memimpin Yayasan Pendidikan Tinggi merasa bahwa kasihan dengan lulusan universitas yang akhirnya mereka masih nganggur dan cari kerja. Jadi saya berpikir pada waktu itu bagaimana membuat sebuah unit bisnis yang bisa membantu mereka ya sebagai komplementer gitu ya. Baik itu untuk SKPI, untuk pendamping ijazahnya maupun memang untuk ya cita-citanya mereka. Misalnya mereka mau studi di luar negeri, mereka mau bekerja di luar negeri itu ya, atau mau ke perusahaan multinasional, kita di Solo harus sudah ada. Dan waktu itu kita pertama kali menjadi test center yang resmi dari Amerika untuk penyelenggaraan TOEFL dan TOEIC. Di tahun 2018. Jadi lembaga yang Mbak Astrid pimpin itu menjadi test center untuk TOEFL. Sama seperti Edusif prinsipnya, tidak hanya pelatihan tetapi juga sertifikasi. Gitu. Namanya apa sih Mbak kalau ada orang pengen Direct masuk? English Solo. Direct English Solo. Direct English. Direct English Solo itu cabang langsung dari UK. Oh cabang dari sana. Iya betul. Tapi license yang di sini license yang megang Mbak Astrid. Yang megang saya di Jawa Tengah. Jawa Tengah. Jawa Tengah. Ada berapa license itu di Indonesia? Tersentral di sepertinya sekitar 6 atau 7 di Indonesia. Wah, di only 6 ya. Dan salah satunya ada di Solo dan Mbak Astrid. Sudah ada di Solo. Megang. Jadi nggak usah perlu jauh-jauh ke Jakarta atau ke Semarang. Malah Semarang nggak ada di Solo. Kalau aku pengen kursus di situ gampang dong ya. Ikut bisa banget. Merefresh lagi gitu. Iya, saya kemarin waktu ambil studi S3 di Swiss, tesnya di tempat saya sendiri dan diterima. Sedang ambil S3 di Swiss? Di Swiss sekarang. Strategic berarti Management juga. Candidate PhD ya? DBA, lanjutan dari MBA. Oh DBA, bukan PhD? Bukan PhD. Wow, luar biasa. Makin ngawau nih kalau selesai. Iya. Nah, Mbak Astrid juga di beyond semua yang sudah dilakukan tadi itu juga concern dengan pengembangan kepemudaan ya. Betul sekali. Kenapa kok KP diayai gitu? Kenapa pemuda? Pengennya sebenarnya nggak semua diayai, cuman memang perjalanan karir saya, kemudian pengalaman saya itu yang membawa saya sampai sekarang, termasuk di pengembangan komunitas pendidikan dan anak muda. Nggak cuma anak muda Mas Abe, tapi juga di komunitas pendidikan. Jadi dulu itu di Indonesia sempat ada menggaungkan namanya hashtag semua murid semua guru ya. Semua murid semua guru ya. Itu di Jawa Tengah belum ada yang mengumpulkan komunitas-komunitas pendidikan pada waktu itu. Tuh alhamdulillah waktu itu sempat saya kumpulkan dan sudah jalan. Terus yang anak muda memang dari dulu memang saya aktif juga di komunitas kepemudaan sejak saya kuliah gitu. Sejak kuliah kemudian jadi duta wisata, kemudian juga aktif di beberapa asosiasi. Dan sampai akhirnya sekarang di Solo saya sampai mengumpulkan sekitar 40-an komunitas anak muda loh. Nggak kelihatan ya. 40 komunitas anak muda itu totally membernya berapa itu? Waduh, udah ribuan, udah banyak sekali. Bisa bikin partai politik itu? Yang pasti komunitas anak muda ini dari berbagai minat dan berbagai kesukaan masing-masing. Ada yang mereka hobi di leadership seperti di ISEC, kemudian ada yang hobi bahasa gitu, ada FABA, fakta bahasa, ada juga yang hobi di pendidikan seperti Solo jadi ada segmen-segmennya ada segmen-segmennya dan itu kebanyakan juga mahasiswa dan mereka sangat-sangat aktif sebagai volunteers. Banyak sekali kalau saya sebutkan di Solo. Itu di Solo aja? Di Solo aja. Iya. Aktivitas mereka macam-macam berarti ya? Iya, banyak sekali. Dan mereka hanya butuh pemantik sebenarnya. Kalau misalnya mereka belum punya kegiatan, biasanya saya ajak yuk kita bikin event apa, termasuk yang di setiap Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober kita berarti besok nih tanggal 28? Kita selalu ada satu festival untuk anak muda namanya Solo Youth EduTech Festival, Chef.
Itu kita baru bikin tahun kemarin, tahun ini kita akan adakan lagi. Apa? Solo Youth EduTech Festival. Education dan teknologi sebenarnya. Semua dikaitkan dengan pendidikan dan teknologi. Dan teknologi. Ini berarti literasi sepanjang ini ya, the whole activity ada aspek literasi ke digitalnya. Betul, ya. karena tahun kemarin ketika semua orang masih takut membuat event, saya sudah beranikan bikin EduTech Festival dengan harapan kamu bisa pilih, kamu mau datang ke lokasi, ke venue, atau mau secara hybrid. Dan masa depan akan seperti itu, kita nggak harus datang untuk belajar, kita bisa belajar dari manapun. Mbak, boleh tahu nggak kenapa kok ada tadi festival komunitas pemuda ini kan enforcement ya, reinforcement lah ya untuk kalangan muda itu sebenarnya goalnya apa sih? Ultimate goalnya apa yang Jadi, ini? Dengan saya bikin awalnya movement, Mas Abe. Movement. Dengan hashtag Be Youth on the Move. Jadi kita pengen menggerakkan anak-anak muda ini. Saya tahu ada banyak komunitas, saya tahu mereka punya banyak kegiatan, tapi mereka masih jalan sendiri-sendiri dan masih di dalam kandangnya masing-masing. Iya. Nah, kita pengen menggerakkan dengan tujuan ya harus sudah mulai terlihat gitu potensi di masing-masing komunitas. Makanya dengan adanya festival, dengan adanya saya bikin Youth Reinforcement Program ini jadi muncul. Oh ternyata anak-anak yang di Solo Mengajar misalnya, mereka ternyata punya bakat loh yang di luar itu. Ada juga yang mereka bisa bikin bisnis misalnya. Jadi entrepreneur muda, nggak cuma ngajar gitu. Mereka dilibatkan dalam aktivitas Solo Mengajar juga? Kan Mbak Astrid kan juga aktif di Solo Mengajar kan? Justru sebaliknya, dari komunitas yang saya tarik, kemudian saya optimalkan, saya reinforcement. Jadi mereka dari komunitas, kemudian saya ambil dari pengurusnya, pengurusnya nanti kita kasih free untuk belajar di WRP, ya Youth Reinforcement Program, kemudian mereka jadi lebih jelas untuk mereka mengarah untuk karirnya kemana, mereka pengen sukses. Diarahkan itu ya, semacam dikasih. Kita kuatkan secara potensi. Iya. Wah luar biasa. Movement yang akhirnya menjadi program dan alhamdulillah sekarang juga udah ada websitenya di www.yrp.co.id. Itu di mana aja? Di Solo di mana aja? Kalau di Solo, center kita aja? di kantor kita ada di Jalan MT Haryono 34B, cuman karena tadi kita ada menggaungkan digitalisasi, semua sudah ada web base-nya, jadi sudah ada website platformnya. Dan kita bikin webinar itu, Mas Abe, waktu pandemi sebulan sekali kita. Mereka kalau pengen join dengan program reinforcement itu free? Kalau yang untuk kegiatan event-event itu free, jadi kita ada webinar free, kemudian IG Live free, seperti itu untuk belajar secara khusus di soft skill dan pengembangan diri. Sing biaya siapa? Ya memang saya gunakan untuk CSR. Oh, CSR dari company-nya Mbak Astrid gitu ya? Betul. Saya gunakan untuk CSR karena kan mereka yang akan menjadi dasar perubahan pendidikan itu untuk SDM yang lebih baik di masa mendatang. Gitu. Saya gunakan untuk CSR. Tapi di dalam WRP kita juga ada beberapa paket untuk pelatihan yang memang mereka, oh ya saya sudah mapping, saya sudah self reflection, kemudian saya mau kemana, itu juga ada paketnya sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Ya ini smart ini. Jadi sebetulnya membranding aktivitas Mbak Astrid, terus kemudian meleveraging, terus kemudian juga sekaligus ini promoting ya, promoting untuk mencari candidate atau talenta-talenta yang kemudian bisa join ke program-program Mbak Astrid secara keseluruhan. Akhirnya juga banyak anak-anak yang magang di tempat saya juga. Nah, so you have got the best talents ya dari program-program itu ya, kira-kira gitu. Iya, bisa dibilang seperti itu. Minimal kalau mereka akhirnya juga akan berkarya di bidangnya masing-masing. Saya juga akan ikut senang. Misalnya dulu ada satu volunteer saya yang udah magang di tempat saya, tapi ternyata dia jiwanya di sosial, dia di itu loh yang di bahasa isyarat. Mbak serius kamu Mbak untuk masa depannya di sana gitu. Padahal kan kita kalau berbicara karir kan sangat banyak gitu. Iya Bu, setelah ikut dengan Ibu saya merasa memang saya jiwanya memang ke sana dan seterusnya. Dan sekarang dia sukses juga untuk kegiatan kemarin Paralimpik segala macam. Yang talent tuh ngurusin bahasa isyarat. License officer ya, LO-nya Paralympics itu dari banyak bahasa sekali isyarat. LO event di Solo yang dari tempat saya. Jadi saya volunteer itu ada dari Youth Reinforcement Program untuk penguatan soft skill, ada satu yang bahasa Inggris, yang direct English volunteers itu yang juga untuk event-event internasional Kota Solo, yang untuk mendampingi tamu-tamu asing. Ini related banget ya dengan Solo sebagai one of the hub of
tourism ya, Ya, betul. destinasi. Kalau saya bilang Solo ini travelers destination karena ada destination. kuliner yang luar Betul. biasa gitu ya. Dan Jadi di titik tengah ya posisinya. di apa punjernya tanah Jawa gitu betul. ya. Dan ada akses Betul infrastruktur dan Mbak Astrid berada di depan menurut saya ini untuk untuk memanfaatkan opportunity. Iya. Itu apa memang dari awal visinya atau objektif bisnisnya ke situ atau sambil ini jalan saja? Sambil jalan sebenarnya. Sambil jalan saja. Jalan. Kemudian saya punya prinsip kebermanfaatan, semakin bermanfaat lebih banyak bermanfaat akan lebih baik. Itu yang menjadi prinsip hidup saya. Maka ketika Tuhan menitipkan saya banyak privilege, ya saya maksimalkan saja. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi kalau yang masalah digitalisasi, kita kembali ke topik kita, sebenarnya saya juga punya prinsip nih. Ada satu kutipan ya. Ada satu kutipan bahwa creativity itu berasal dari apa yang kita lihat. Seeing is believing. Iya, tapi kalau inovasi itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Oke. Ya, jadi kalau learning by doing. Learning by doing. Ya, karena kalau kita berbicara hanya kita berpikir kritis, berpikir kreatif, itu hanya sebatas di angan-angan. Banyak orang yang kreatif, mereka hanya sebatas wacana ya. Karena mereka sudah melakukan proses untuk berpikir tadi sebenarnya. Karena apa yang mereka lihat, mungkin mereka punya pengalaman ke luar negeri, kemudian di Indonesia kok belum bisa seperti ini ya. Itu sebenarnya unsur-unsur kreatifnya sudah muncul. Tapi ketika kita berbicara inovasi, itu harus sudah kita lakukan, dan itu yang saya lakukan sampai sekarang. Jadi boleh dibilang ya, saya berani untuk melakukan banyak inovasi di Kota Solo. Gitu ya? Iya. Siapa yang ini, saya langsung tanya ini aja, siapa yang menginspire penjenengan ini Mbak Astrid? Bisa berani ya, keluar dari kotak-kotak, keluar dari limitasi-limitasi, keluar dari keterbatasan, kan pasti banyak keterbatasan untuk melakukan itu gitu ya? Ya mungkin paling terdekat almarhum Bapak ya. Almarhum Bapak. Jadi kenapa Bapak? Bapak itu betul-betul beliau itu dari nol, datang ke Kota Solo, tidak punya apa-apa, tidak punya siapa-siapa, tapi beliau sampai meninggal dunia itu bisa meninggalkan nama baik untuk keluarga sampai sebuah universitas ya, yang besar gitu, yang beliau bangun. Dan pada saat itu saya malu kalau saya banyak mengeluh gitu. Even dari dulu malu mengeluh ya? Iya. Ini perlu dicatat ini. Nggak boleh ngeluh ya? Nggak boleh, karena banyak juga yang perspektif di posisi saya malah justru comfort zone ya. Jadi udah anak orang kaya, udah punya fasilitas, tinggal nerusin usaha orang tua. Ya udah. Stuck dia, nggak growing. Gitu. Tapi saya malah justru berpikir, loh Bapak dulu aja dari nol loh, bisa sampai sebesar itu meninggalkan karyanya gitu. Masa saya yang udah punya apa-apa, istilahnya pada waktu itu diberi Allah ya, posisi yang udah enak gitu ya, tapi tidak melakukan apa-apa. Justru ini mindset yang mungkin kalau orang kebanyakan mereka termotivasi ketika mereka nggak punya apa-apa. Tapi saya termotivasi ketika saya punya apa-apa, apa yang bisa saya berikan, seperti itu. Jadi bagaimana growing the assets, bukan bagaimana consuming the assets ya? Betul. Luar biasa nih. Ini orang langka nih Mas Rit. Gitu ya. Amin, amin. Nah, ini lanjut kembali ke topik ya. Tapi ini nggak selalu terkait saya kira obrolan kita ini. Jadi kalau penjenengan tadi melakukan semua hal yang sudah dijalankan dengan mindset bukan sekedar out of the box ya, no box gitu ya, dan berani ambil risiko, mencoba hal baru. Tentu dengan calculated risk ya. Betul. Itu apalagi yang masih Mbak Astrid pikirkan gitu ya saat ini gitu ya. Ya, kalau tentang bisnis barangkali kalau jujur saat ini malah justru tahun penentuan untuk langkah saya, Mas Abe. Kenapa penentuan? Jadi pivotal tahun 2022 ini kan 5 tahun saya menjabat sebagai ketua yayasan setelah Bapak meninggal. Kemudian pada tahun ini juga saya alhamdulillah banyak inovasi, yang mana tadi sekolah pariwisata juga saya rubah, saya branding baru, kemudian saya bikin platform digital STA baru, ya, Solo Tourism Academy. Itu saya melibatkan banyak praktisi pariwisata juga gitu. Jadi banyak langkah-langkah besar gitu di tahun ini. Kemudian itulah yang mungkin di tahun ini menjadikan saya lebih berani ya, bahwa
oh ternyata saya di sini tuh bukan tanpa alasan. Karena dulu kalau jujur saya kan kuliah pasti di luar Solo. Yeah. Saya kuliah di luar Solo, kegiatan saya juga di Semarang pada waktu itu banyak sekali. Yeah. Saya bikin asosiasi duta wisata, saya sudah sempat ditawari pekerjaan macam-macam, sampai ke kementerian pun saya pernah ditawarin gitu. Tapi ada saja alasan untuk saya tetap stay di Solo, dan pada saat ini yang ada di pemikiran saya, di angan-angan saya adalah apa yang bisa saya lakukan saat ini untuk Kota Solo. Udah itu aja di tahun ini. Iya. Iya, Mbak Astrid concern dengan Kota Solo rupanya. Iya. Tahun ini saya sudah mendedikasikan, mengkontribusikan pemikiran dan semua yang saya punya untuk Kota Solo. Karena saya jauh-jauh dari Solo pun saya pasti suruh balik ke Solo. Oh gitu ya? Iya, dari dulu kayak gitu Mas Abe. Ya, nah bagaimana melihat Solo? Right now, in the future. Right now, in the future ya. Ya itu tadi yang mendasari saya untuk memikirkan untuk lebih mengabdi atau berkontribusi untuk di Kota Solo ini, karena sejak saya kuliah sampai saya duduk sekarang di sini pun dengan kondisi saat ini sebenarnya belum jauh berbeda. Belum jauh berbeda, saya jujur. Secara culture, secara hal-hal lain yang kalau kita lihat dari bukan menghilangkan budaya ya, tetapi menyikapi budaya dengan hal-hal baru. Termasuk globalisasi, termasuk adanya digitalisasi yang kita bicarakan, itu tuh masih pada anteng gitu loh, adem ayem. Masih adem ayem. Begitu padahal, ya? Padahal secara potensinya anak-anak mudanya, secara potensi pendidikan, sumber daya manusia nggak kalah dengan kota-kota besar. Nah, peran saya dengan Allah menciptakan saya di posisi saat ini, dengan pengalaman-pengalaman yang saya punya, itu kok saya merasakan memang ya bisa saya gunakan untuk menggerakkan budaya yang lama ini untuk ke budaya yang baru. Bukan untuk tadi ya menghilangkan nilai-nilai adiluhung Kota Solo, bukan, tetapi kita harus lebih bisa fleksibel, open minded dan lain sebagainya. Karena kan kalau kita pengen disebut dengan kota maju, mau nggak mau mindset juga harus berubah. Lebih agile. Betul, lebih agile. Lebih relevan. Betul. Gitu ya. Smart gitu ya. Smart gitu ya. Itu Mas Abe. Wah ini luar biasa nih. Saya mendapatkan banyak pencerahan nih sebenarnya ngobrol dengan Mbak Astrid ini. Udah lama banget pengen ngobrol, baru sekarang kesampaian, jadi panjang sekali ya ceritanya. Iya, dan ini luar biasa. Kita kan kalau ketemu itu kan pasti ada sesuatu yang surprising, variabel gitu yang nggak terduga buat saya. Ini penjenengan banyak surprise karena saya nggak nyangka dengan background pendidikan, terus tadi bisa merambah kemana-mana, bukan multitasking ya, multi talent gitu ya. Nah barangkali Mbak Astrid ya, tadi karena udah punya cita-cita Solo akan seperti itu. Ada nggak key message gitu ya yang bisa di-deliver ke anak-anak muda Solo, supaya kita ini jangan takut dengan risiko, jangan gagap dengan perubahan, jangan terjebak dengan teknologi yang begitu-begitu aja, artinya sekedar follower, consumer, tetapi we have to be the trendsetter gitu. Gimana Mbak? Sudah saya bangun sejak 3 tahun yang lalu ya, ketika saya memulai sebuah movement namanya #BeYouthOnTheMove. Jadi Youth on the Move. On the Move, Jadi anak muda atau generasi muda yang bergerak. Ya, karena kalau kita statis atau kita diem aja, kita nggak akan kemana-mana. Hanya jadi pengamat, hanya jadi penonton. Mungkin lebih ke arah mengomentari kalau netizen sekarang bilang. Dan sayangnya ada satu statement kalau di digital itu kan netizen maha benar, nah itu agak susah juga ya. Malah justru saya pengen menggerakkan dalam hal ini anak-anak muda dengan karyanya, dengan potensinya ya, khususnya di Kota Solo ini, untuk mereka bisa lebih positif lagi, menjadi pribadi yang lebih bermanfaat gitu untuk sekitarnya. Nggak usah jauh-jauh, misalnya kita ngomongin kampung tadi ya, di kampung Joho, Manahan misalnya, ada pemuda-pemuda yang mereka menggerakkan untuk adik-adik kecil, mereka belajar bahasa Inggris gratis, kemudian ada yang pintar gambar, mereka bisa bikin graffiti dan seterusnya gitu, untuk menghias kampungnya jadi lebih meningkat nilai ekonominya dan seterusnya. Nah itu yang pengen kita gaungkan, untuk bagaimana kita harus bergerak, kita harus maju, menyikapi apapun perubahan tantangan zaman. Jadi ketika pandemi kemarin, jangan malah jadi mager, malah jadi produktif. Dan itu Pak Abe kemarin pas pandemi, kalau saya boleh sharing, nanti boleh follow di YouTube saya ya, saya kan ada YouTube platform juga di Astrid Widayani. Itu ada satu
kompetisi malah waktu itu, waktu di pandemi ada kompetisi dari UK. Waktu itu saya datang ke UK sebelum pandemi. Ada BED Show, jadi ada pameran pendidikan terbesar di dunia, dan di situ ada COVID-19 Response Award. Dan alhamdulillah saya masuk ke nominasi juga, karena pada waktu pandemi saya nggak diam. Saya gerak terus untuk bikin webinar gratis, untuk pelatihan dan seterusnya segala macam. Dan alhamdulillah itu juga menginspirasi teman-teman untuk mereka tetap aktif sampai sekarang. Gitu Pak Aldi. Top. Jadi jargon-jargon mager, kemudian follower, join the crowd itu mesti disikapi dengan bukan sekedar ikut-ikutan saja. Betul. Untuk menjadi misalnya influencer, betul. Tetapi harus paham dirinya sendiri, paham, terus impact-nya dipikirkan yang bermanfaat gitu ya kira-kira. Wah, keren banget. Jadi kalau masih bingung mau kemana langkahnya dan seterusnya, nanti bisa join di programnya WRP Solo, karena kita ada mappingnya, ada pemetaan, kita potensinya kemana. Kalau pengen upgrade bahasa Inggris juga ada Direct English Solo. Semua lengkap ada. Kalau mau kuliah, dananya terbatas karena di yayasan kami kan nggak yang komersil sekali ya. Kita juga ada bantuan dari yayasan untuk terkenalnya kan di olahraga juga. Banyak atlet-atlet kuliah di UNSA, terutama yang sepak bola. Surakarta. Sepak bola itu juga banyak atlet-atlet kalau kuliah di UNSA. Mau jadi tour guide, ikut di program akademi turis, akademi pariwisata. Dan yang di pariwisata tadi belum di-mention itu banyak program baru ya, kaitannya dengan digital tourism, event management dan lain-lain yang sangat relevan related ya, dengan semua jadi saling terkait, di bawahnya Bu Astrid. Luar biasa. Nah, Mbak Astrid, itu tadi kan, waduh, segala macam aktivitas, terus kadang-kadang itu kita nanya, setelah segala macam aktivitas yang kita lakukan ini, lalu apa gitu. Nah, orang cenderung kemudian ngomong politik gitu ya. Mbak Astrid jangan-jangan juga mau ke politik juga. Apalagi ini 2024 sebentar lagi. Saya ketawa karena banyak yang ngomong kayak gitu. Banyak nanya ya? Iya, banyak yang nanya juga. Cuman di satu sisi saya prinsipnya berjalan mengalir apa adanya. Dan alhamdulillah dari berbagai sektor tadi juga saya jalani. Masuk, yang penting nomor satu adalah sekarang saya kontribusi untuk Kota Solo. Udah itu aja. Yang bisa saya jawab 2024 nggak minat untuk ikut join? Lebih supaya pengaruh lebih besar gitu? Ya wait and see aja. Oke. Iya. Sebelum kita akhiri ini sudah hampir 1 jam nih. Gimana Bu Astrid ngatur waktu ya? Mbak Astrid ini ngatur waktu yang segala macam urusan, terus tetap bisa menjaga kebugaran. Bagaimana ngatur dengan keluarga itu piye iku? Formulanya apa? Bisa share? Sebenarnya juga nggak gampang karena kan kita hidup cuma 24 jam. Dan saya punya anak kecil 2, saya masih sekolah S3. Iya, S3 lagi. Gitu. Jadi DPA ya? DPA. Jadi ya memang pandai-pandainya kita membagi waktu dalam 24 jam itu betul-betul strict gitu. Jadi betul-betul ketat. Jam berapa sampai jam berapa saya bisa kerja di kampus, jam berapa sampai jam berapa saya bisa ngisi acara di luar, gitu. Dan seterusnya itu sudah ada di jadwal saya. Sudah sangat ketat. Sangat ketat yang ngatur. Ada yang memanage semuanya ya. Iya, termasuk jadwal untuk liburan. Sebentar lagi saya mau liburan ya. Harus. Kalau buat saya, prinsip saya liburan dan jalan-jalan jangan ganggu kerjaan. Jangan kelewatan, karena itu pusat kreativitas juga ya. Iya, karena itu healing dan juga menciptakan kadang-kadang ide-ide bisnis yang baru. Iya. Wah, luar biasa ini. Jadi sahabat Indonesia nggak berasa ya obrolan 1 jam hampir dengan Mbak Astrid Widiani. Ini very powerful woman ya. Ini beliau ini Putri Citra Indonesia loh, tahun 2006 loh. 2006 dan Putri Jawa Tengah juga. Ya kan, jadi jangan pernah underestimate dengan perempuan. Anda semua kalau nggak bergerak maju, nggak improve, kalah sama Mbak Astrid ya. Kita sama-sama maju bersama. Iya, maju bersama Mbak Astrid. Makasih obrolannya, very inspiring, ya, powerful. Kemudian juga apa namanya, lengkap sekali impactful gitu ya. Mudah-mudahan tadi bermanfaat. Amin, amin. Terima kasih Mbak Astrid. Sama-sama. Sehat selalu. Sama-sama. Sukses selalu untuk Solo dan Indonesia. Terima kasih. Just.